Oke, kasih Pora. Iya, Kita ketemu lagi nih hari ini. Kita mau puji Tuhan. Pastinya hari ini seru banget puji-pujiannya. Kak. Kita udah siapin ya kasih Pora ya. Kak. Dan juga nanti kita mau dengerin firman. Tapi adik-adik udah belum nih siap untuk puji Tuhan? Kalau siap kayak gimana sih Kak? Berdiri ya? Iya, Kak. Karena kita mau goyang-goyang ya. Kita mau gerak-gerak ya. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi panjang dan lebar, Kak. Panjang dan lebar, adik-adik siapin tangannya Harus semangat semuanya. ya, Kak, ya. Kita nyanyi sama-sama panjang dan lebar. Oke, musik. Tepuk tangan dulu boleh adik-adik. Oke. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan tinggi lompat ya. Tinggi, tinggi dan tinggi, kasih Yesus tinggi dan tinggi. Lebar dan lebar, lebar, lebar dan lebar, kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik, panjang dan lebar, Panjang dan lebar. lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, kasih tinggi dan tinggi lompat ya adik-adik. Tinggi dan tinggi, tinggi dan tinggi, kasih Yesus tinggi dan tinggi, lebar dan lebar, lebar dan lebar, lebar muter ya, kasih Yesus lebar dan lebar. Wah, seru ya Kak ya? Lagu pertamanya udah semangat ya, Lagu Kak, ya? pertama harus yang paling semangat Betul, Kak, Kak. karena kita mau puji Tuhan Betul, harus semangat. Kak. Harus- Tapi Kak, kalau udah semangat, jangan lupa Kak. Apa tuh, Kak? Kita mau begini sikapnya Kak. Oh, kita mau ngapain ya kayak begini? Kita mau begini, kita mau doa dulu. Oh, Sambil kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Bapak. Yuk adik-adik sikapnya, sikap doa ya. Sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapa. Sama-sama kita nyanyi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyi sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima Kasih atas anugerah-Mu semalam. Semalam Telah berlalu. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kazipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau masih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang akan menerima puji-pujian yang kami naikkan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke adik-adik, kita udah Aduh. nyanyi semangat, Betul, Kak. kita udah berdoa. Betul, Kak. Sekarang aku lapar, Kak. Oh, lapar, Kak? Belum makan ya? belum, Enggak ya? Kak. Pasti adik-adik di sini ada juga nih yang belum makan. Ini kita ada cerita, Kak. Oh, cerita apa tuh, Kak? sama lagunya ini tentang yang ada hubungan dengan makanan, Kak. Bisa tebak gak, Kak Zipora? Ada kodenya begini. Oh, Apa, Kak? oh, aku tahu, Kak. Apa, Kak? 5 roti dan 2 ikan. Wih, pinter ya Kak Zipora ya, hebat ya. Adik-adik juga pasti tahu dong lagunya ya 5 roti dan 2 ikan. Kalau gitu kita nyanyiin sama-sama. Kak. Kita nyanyi 5 roti Dan 2 ikan. Oke. Siapin tangannya, kita nyanyi sama-sama. Kita puji Tuhan yang terbaik. 5 roti, 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Tuhan. Dibagi 5.000 orang, semua menjadi kenyang. Ajaib ya, ajaib karya Yesusku. Sisanya berapa? Sisanya 12 bakul. Sungguh ajaib karya Yesusku. Sisanya 2. Lebih semangat lagi ya Kak. Sekali lagi kita nyanyi. 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Tuhan. Dibagi 5.000 orang, semua menjadi kenyang. Sungguh ajaib karya Yesusku. Sisanya 12 bakul. Sungguh ajaib karya Yesusku. Sisanya 12 bakul. Kenyang Kak semuanya Kenyang dong, Kak. Malah sisa, Kak. Malah sisa banyak. Berapa tadi sisanya Kak? 12 bakul, Kak. 12 bakul. Banyak banget. Kalau Betul, Tuhan Kak. Yesus yang kasih pasti lebih-lebih ya Kak Betul, ya. Kak. Wah keren banget. Kita mau masuk ke firman Tuhan Kak. Tapi sebelumnya kita mau berdoa lagi. Betul, Kak. Sambil kita nyanyi. Nyanyi Kalau lagu gitu tuh, Kak. adik-adik yang masih ada yang tiduran, masih ada yang duduk-duduk capek, kita berdiri lagi ya Kak ya. Kita mau sikap doa yang Sikap baik. doanya, Kak. Sambil kita mau nyanyi terima kasih kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke semuanya, sikap doa yang baik. Kita mau masuk firman Tuhan dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan telah memimpin puji-pujian kami. Puji-pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Tuhan juga pakai Kak Caca yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Kak. Ya, Kak. Sekarang saatnya Kita mau panggilin. Betul, Kak. Kita panggilin langsung Kak Caca. Bye adik-adik. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah nggak ada yang main-main lagi ya. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Cerita apa ya? Kakak mau cerita, tapi kakak mau rahasiain namanya dulu. Kira-kira adik-adik di tengah-tengah cerita udah bisa tebak belum ya? Nah, ada seorang bapak nih. Bapak ini
adalah seorang imam. Nah, dia melayani Tuhan di bait Allah. Dia juga punya seorang istri. Nah, mereka hanya tinggal berdua aja. Kenapa tinggal cuma berdua aja? Ternyata mereka tidak mempunyai anak adik-adik. Ya, jadi mereka hanya tinggal berdua sampai mereka udah tua. Walau mereka tidak mempunyai anak, tapi mereka berdua tetap menjadi anak Tuhan yang baik, tetap melayani Tuhan, gak mengeluh. Mereka tetap jadi anak Tuhan yang baik. Nah, saat itu tiba saatnya Bapak ini bertugas sebagai imam untuk berdoa di bait Allah. Ya, nah itu Bapak ini mau berdoa masuk ke bait Allah. Jemaat-jemaatnya berdoa di luar bait Allah. Masuk ke dalam seorang diri. Para jemaat berdoa di depan bait Allah. Saat masuk, Bapak ini kan tadi sendiri ya. Tiba-tiba adik-adik, Bapak ini kaget melihat, kok aku kan tadi masuk sendiri, kok ada kayak orang yang bersama aku. Dia kaget adik-adik. Kira-kira ada siapa ya di dalam? Bapak ini melihat malaikat Tuhan, namanya Gabriel. Dia ada di bait Allah menemui Bapak itu. Adik-adik sampai sini udah tahu belum nama Bapak dan Ibu yang tadi kakak ceritain? Nah, sekarang kita mau buka Alkitabnya. Sama-sama kita lihat namanya ya. Yuk siapin Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab sama-sama di Lukas. Udah ketemu? Kita mau baca di Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat ini bilang apa adik-adik? Akan mempunyai anak. Tadi ada namanya. Namanya siapa? Bapak Zakaria. Malaikat ini bilang, Bapak Zakaria, doamu dijawab. Istrimu namanya siapa? Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Kira-kira Bapak Zakaria ini senang gak dapat berita akan mempunyai anak? Pasti senang ya adik-adik. Coba kalau adik-adik jadi Bapak Zakaria, udah lama berdoa pengen punya anak, dijawab sama Tuhan, pasti senang ya. Tapi tahu gak adik-adik, Bapak Zakaria ini gak langsung, wah makasih Tuhan. Dia malah meragukan, dia malah gak percaya. Dia mikir, aku kan udah tua, istriku juga udah tua. Bapak Zakaria ini bilang ke malaikat, gak mungkin. Aku dan istriku akan mempunyai anak. Istriku udah tua, aku juga udah tua. Gak mungkin aku punya anak. Nah, Bapak Zakaria gak percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib. Gak percaya kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Zakaria ini jadi ragu. Ya, bukan mengucap syukur kepada Tuhan, dia gak percaya. Terus kira-kira malaikatnya bilang apa lagi ya? Yuk kita lanjut baca Alkitabnya. Kita mau baca malaikat Gabriel jawab apa? Kita baca di Lukas 1 ayat 20. Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi.
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan ternyata kebenarannya pada waktunya. Nah, tadi malaikat Gabriel bilang apa adik-adik? Karena Bapak Zakaria nggak percaya, maka mulutnya akan menjadi bisu. Bisu itu apa? Gak bisa ngomong, gak ada suaranya. Nah, karena apa? Gak percaya kalau Tuhan mampu melakukan hal yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena gak percaya, Bapak Zakaria gak bisa ngomong, jadi bisu. Tapi Bapak Zakaria dengar perkataan malaikat Gabriel dalam hatinya, gak mungkin. Aku kan tadi bisa ngomong, masih ada suaranya, sehat-sehat aja. Masa tiba-tiba mulutnya aku gak bisa ngomong lagi. Nah, dalam hatinya seperti itu adik-adik. Saat Bapak Zakaria mau menjawab malaikat Gabriel, benar, mulutnya gak ada suaranya lagi. Gak bisa ngomong, benar menjadi bisu. Nah, saat itu Bapak Zakaria menjadi percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Zakaria percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib. Nah, hatinya sekarang bersuka cita. Wah, aku akan mempunyai anak. Jemaat yang tadi berdoa di depan bait Allah, kok Bapak Zakaria di dalam lama banget, gak keluar-keluar. Ada apa ya? Nah, akhirnya Bapak Zakarianya keluar. Tapi tadi apa? Jadi bisu. Bapak Zakaria gak bisa jelasin kepada para jemaat di situ. Ya, terus Bapak Zakaria pulang bertemu dengan istrinya siapa? Elisabet. Mukanya kan happy ya, baru dengar kabar bahagia dari malaikat Gabriel. Ibu Elisabet nanya, Pak Zakaria, kenapa mukanya kok senang sekali? Nah, Bapak Zakaria mulai menjelaskan dengan susah payah. Aduh gimana ya, gak bisa ngomong. Akhirnya pakai bahasa isyarat, menjelaskan semua yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ya, diceritain. Akhirnya Ibu Elisabet mengerti dan bersuka cita. Ibu Elisabet gak ragu, tapi langsung percaya. Ibu Elisabet yakin bahwa perkataan malaikat akan terjadi. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet bersuka cita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dan benar adik-adik, Ibu Elisabet akhirnya mengandung seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Nah, dari cerita hari ini kita belajar adik-adik bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin adik-adik pikir, yang ini aku gak bisa lakuin. Mana mungkin Tuhan bisa lakuin? Gak boleh seperti itu. Ada yang mungkin manusia gak bisa lakuin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua dapat Tuhan Yesus lakukan. Nah, jangan kita menjadi ragu, gak percaya. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, seperti Bapak Zakaria tadi, sayang kan adik-adik? Coba kalau dari pertama Bapak Zakaria ini langsung percaya sama perkataan malaikat. Gak usah jadi bisu, tapi bisa cerita ke jemaat, ke istrinya dengan berbicara. Tapi karena pertama Bapak Zakaria ini ragu bahwa Tuhan gak mungkin. Nah, dibikin jadi bisu. Nah, dari cerita ini kita belajar kan, Bapak Zakaria, Ibu Elisabet yang sudah tua, Tuhan bisa kasih anak. Padahal gak mungkin, tapi Tuhan bisa lakukan. Terus mulut Bapak Zakaria yang tadinya bisa bicara, bisa ditutup sama Tuhan. Tuhan bisa melakukan hal yang ajaib. Anak-anak Tuhan harus percaya ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke? Nah, sekian firman hari ini.
Sekarang kita mau bangkit berdiri, lalu kita mau berdoa. Ya, adik-adik, sikap doa disiapin. Kita mau tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar dan kami mau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terlebih bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau juga yang selalu melindungi dan memberikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Pagi adik-adik. Nah, hari ini waktunya kita ayat hafalan dan aktivitas. Tadi kan kita udah dengerin tuh, kita udah sama-sama pujian, udah dengerin firman Tuhan. Yuk, buat adik-adik yang Galilea sampai Betania, jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatan. Kalau sudah, kita mulai ya. Catat tanggal 6 Desember 2020. Judulnya, Malaikat Tuhan menemui Zakaria. Bahan, Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Ayat emasnya, Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi ya adik-adik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Untuk yang Galilea sampai Betania, jangan lupa nanti habis ayat emas, tulis tujuan firmannya apa, terus uraian firmannya yang tadi yang disampaikan oleh Kak Caca. Sekarang kita aktivitas. Bahan-bahannya adik-adik siapin 1 lembar kertas origami, dilipat 2. Terus lingkaran ada 3. 2 lembar 2 dari kertas warna putih, yang satunya dari karton. Biar ukurannya sama, kalian bikin dari, kalau kakak sih ini bikinnya dari koin yang 100-an, 100 rupiah. Jadi ukurannya sama semua. Ya, yang ini tadi kita lipat jadi 2. Terus jangan lupa dipotong. Nah, jadinya begini. Setelah itu, adik-adik lipat. Nanti jadinya seperti ini. Dua-duanya ya dilipat jadinya seperti ini. Setelah itu, kita tekuk. Nih, jangan terlalu besar tekuknya, segini aja. Dan yang ini kita tempel ya. Boleh pakai lem, boleh pakai double tip. Terserah di rumahnya ada apa. Nah, nanti jadinya seperti ini. Sama, yang satu lagi juga begitu. Ukurannya sama ya adik-adik. Jangan beda. Dilipat, nanti tempel lagi. Jadi kita hari ini mau bikin malaikat. Sesuai tadi firmannya Kak Caca, Imam Zakaria ketemu sama malaikat. Nah, nih, jadinya seperti ini. Setelah itu, kalian tempel nih dua-duanya.
boleh pakai double tip kayak tadi kakak bilang, boleh pakai lem. Nah, jadi deh seperti ini ya. Tuh, jadi dia kayak sayap. Nah, lingkaran yang tadi, yang 3, kalian tempel. Yang 2 ini, kalian tempel di depan belakang yang karton. Jangan lupa yang satunya dikasih benang. Tempel, tuh. Nih, seperti ini jadinya. Kasih benang ya, jangan lupa. Nih. Kalau sudah, nanti kalian tempel di sininya. Jadinya nanti seperti ini deh. Tada! Jadi malaikat. Yang ini boleh kalian kasih hiasan apa aja. Pita boleh. Kalau ini sih kakak kayak manik-manik. Boleh tuh. Atau seperti ini nih. Kakak udah siapin. Tuh. Love boleh. Terserah kalian kertas origaminya mau warna apa aja boleh. Oke, kalau sudah siap, jangan lupa nanti kalian foto, terus minta tolong deh sama papi mami, terus hasilnya kirim ke tag di Tabernacle Family Junior. Jangan lupa tulis hashtag aktivitas TFJ, aktivitasnya V ya. Oke, kakak tunggu, terus kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ini semua aktivitas yang sudah disampaikan kalian kumpulin. Nanti kalau kita ketemu kalian bawa. Oke? Nah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati selalu. Tetap semangat. Dadah.